Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu biasa kedua. Minggu yang lalu kita sudah merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kalau dilihat dari susunan liturginya, dari bacaan liturgi mingguan, bacaan liturgi hari Minggu biasa kedua tahun C itu cocok sesuai dengan kronologi waktu. Kenapa? Karena bacaan Injil hari ini Yesus mengadakan mukjizat dalam perjamuan nikah di Kana. Itu juga dicatat oleh Injil Yohanes sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, mukjizat yang pertama. Kalau dihitung yang pertama itu dimulai dari mana? Tentu dimulai dari pembaptisan Tuhan. Jadi, Bu Bapak, bahwa Yesus Kristus dibaptis itu kan menandai misi karya keselamatan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu minggu lalu kita dengarkan. Kalau hari ini lalu kita mendengarkan Yesus mengadakan mukjizat dalam perjamuan nikah di Kana, ya persis, memang sesuai disusun dengan kronologis waktunya. Jadi kadang-kadang saya sebagai imam pun ketika membaca bacaan suci setiap minggu dan memperhatikan dengan seksama mengenai urutan-urutan, entah waktu itu pesta, hari raya dan lain sebagainya, itu kita akan mendapati bahwa kita ini persis mendengarkan kisah Yesus dari awal sampai akhir. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, perjamuan nikah di Kana ini kalau dalam Rosario kita rayakan dalam peristiwa apa? Peristiwa gembira ya. Oh terang ya, oh ya terang. Pinter terang. Peristiwa terang yang kedua. Karena yang pertama adalah pembaptisan. Yesus dibaptis. Peristiwa terang yang pertama. Yang kedua adalah perjamuan nikah di Kana. Yang ketiga adalah Yesus mewartakan Injil dan menyerukan pertobatan. Yang keempat adalah Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu persis tahbisan saya, pesta penampakan Tuhan itu. Lalu yang kelima adalah Yesus menetapkan Ekaristi. Ini sekaligus latihan menghafal Rosario, supaya kalau tiba-tiba ditunjuk, ayo mimpin Rosario, agak nggawa buku nih, simpen di sinilah. Rosario kok lali nggawa buku terus tidak bisa. Orang Katolik ya malu. Jadi diingat, Ibu Bapak, kalau Anda pelajari Rosario itu kan kisahnya Yesus dari awal sampai akhir, sudah disusun saja, selesai. Nah, ini adalah peristiwa terang yang kedua. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, saya hari ini berdasarkan poin-poin saja, karena saya rasa poin-poinnya juga akan masuk, juga bisa kita renungkan. Pertama, Ibu Bapak, menarik bahwa mukjizat pertama Yesus itu terjadi dalam suatu peristiwa keluarga, perjamuan nikah. Wah, ini kan bagus. Jadi Anda bayangkan waktu dulu Anda menikah secara gereja dulu, terus ada resepsinya, dan di situ Yesus hadir bersama Bunda Maria dan para murid. Itu Anda bayangkan sebagai orang yang pertama hidup berkeluarga. Nah, ini kan persis tadi ada intensi ulang tahun perkawinan yang ke-53. Jadi bayangkan bahwa mukjizat Yesus yang pertama-tama itu terjadi dalam suatu peristiwa penting dalam keluarga, yakni apa? Pernikahan. Bukan gimana ya? Ataukah itu sengaja atau tidak? Tapi kalau kita melihat, nah, tidak ada satu tindakan Tuhan kita Yesus Kristus pun yang dilakukan sengaja atau tanpa arti, tidak mungkin. Maka banyak tulisan yang membaca peristiwa Injil ini sebagai suatu bentuk perhatian bahwa keluarga adalah utama. Jadi keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah. Setidaknya itu muncul dalam peristiwa ini.
Jadi keluarga itu sesuatu itu yang utama. Ya ini kan sebetulnya permenungan mengenai keluarga ini kan masih nyambung dalam bulan-bulan ini kita kan. Bahwa keluarga itu adalah pondasi utama dalam gereja Katolik adalah keluarga. Jadi ibu bapak ini kalau Anda persis datang, Anda dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda dan lain sebagainya, itu kumpul, Anda lah pondasi gereja. Bukan ini, bukan tembok lain sebagainya, bukan. Tapi Anda lah pondasi gereja. Maka Tuhan kita Yesus Kristus dan gengnya para murid ditambah Ibu Suri, yakni Bunda Maria, datang ke situ untuk berkunjung. Satu, keluarga adalah bagian penting yang mendapat perhatian pertama-tama dalam karya Yesus. Satu. Dua, kita melihat peran Bunda Maria. Peran Bunda Maria. Jadi perikop ini sering diambil untuk menunjukkan peran Bunda Maria. Jadi Bunda Maria ini sedikit-sedikit agak-agak bagaimana gitu. Anda dengarkan dialognya ya. Pada waktu itu ada pesta perjamuan di Kana. Ibu Yesus ada, Yesus murid-muridnya juga diundang. Ketika mereka kekurangan anggur, dan tentu kita tahu bahwa kekurangan anggur itu urusan dapur, dan kita tahu urusan dapur itu mungkin ini ibu-ibu, ini mungkin Bunda Maria rewang atau apa saya tidak tahu, tetapi jelaskan pertama-tama ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dialognya hanya itu saja. Ini adalah berita informasi, bukan perintah. Kalau perintah misalnya Yesus bantu mereka, Yesus anakku tolong bantu, Yesus anakku tolong bikin mukjizat, itu perintah ya. Ini enggak, ini berita, ini kalimat informasi, berita. Mereka kehabisan anggur. Ini apa maksudnya? Kalau saya jadi Yesus ki, opo karepe ibuku maksudnya. Lalu Yesus kan berkata kepada ibunya, mau apa kamu dari aku? Bu, saatku ini belum tiba. Mungkin Yesus bingung sama seperti saya, ini maksudnya apa? Maumu apa Bunda Maria? Maumu apa Bu? Informasi seperti itu apa maksudnya? Ini saatku belum tiba loh. Saatnya apa? Ya saat perutusannya, mungkin saat membuat mukjizat saya kurang tahu ya, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, jadi Ibu Yesus tidak memperhatikan komplain dari anaknya. Lalu berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang Ia katakan kepadamu nanti lakukanlah. Loh, ya apa maksudnya? Terus dialognya habis di situ. Jadi ini apa ini? Kalau saya sebagai Yesus, sebagai anaknya, ibu apa maksudnya? Habis setelah memberitahu terus seenaknya saja kasih tahu pelayan-pelayan untuk melaksanakan perintahku sebagai anaknya. Ini maksudnya apa? Tidak dibahas panjang lebar, pada akhirnya terjadilah mukjizat Yesus. Air diubah menjadi anggur. Bagian inilah yang menjadikan sosok Maria sebagai sosok yang sangat penting sekali. Bunda Maria dianggap sebagai seorang ibu yang sangat memperhatikan sungguh situasi di sekitarnya. Sampai-sampai situasi di sekitarnya menggerakkan hati Bunda Maria untuk mendorong anaknya, cepet toh, dang. Iki urusan. Bisa mendesak putranya. Bisa mendesak, ini kan kata-kata Yesus, mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Ini kan kata-kata penolakan sebetulnya. Maumu apa? Komplain. Tetapi ya pada akhirnya Yesus sebagai anaknya ya melaksanakan. Jadi itu yang menjadi alasan kita sebagai seorang Katolik untuk juga dalam banyak kesempatan berdoa, memohon kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, ini dasarnya. Supaya Anda tahu dasarnya ini. Nah, aku tak minta kepada Allah, ini kok durung dikabul-kabulno. Aku tak jaluk Bunda Maria. Bunda Maria seperti perjamuan nikah di Kana, tolong suruh Kristus putramu
desaklah supaya mengabulkan doaku. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Bunda Maria di sini aja. Itu 2. Ketiga, jadi Anda sekarang melihat ya peran Bunda Maria. Tadi itu yang pertama atau yang kedua ya? Oh, itu yang kedua. Yang pertama kan keluarga, kedua mengenai Maria. Yang ketiga adalah menarik bahwa yang dibantu tidak tahu. Ini kan yang dibantu tidak tahu. Tahu-tahu air jadi anggur, lalu pemimpin pesta mencicip air. Wah, ini kok anggur paling enak, kok ditaruh paling akhir, harusnya itu paling awal. Lalu mempelai laki-laki, ini bagaimana? Kok malah yang paling enak kamu taruh di paling akhir, harusnya itu paling awal. Selesai di situ ceritanya, tidak dijelaskan apakah tahu atau tidak. Tetapi pada saat itu tidak tahu. Jadi yang dibantu pun tidak tahu. Tetapi apakah kemudian akhirnya tahu? Mungkin tahu, karena pelayan-pelayan kan tahu rahasianya. Mungkin kemudian setelah selesai mempelai laki-lakinya bingung, kok anggur paling baik kok keluar terakhir ya? Wah, itu bukan anggur paling baik, harusnya anggur kita habis. Nah, terus kok masih ada lagi keluar yang baik? Siapa yang membantu kita? Oh, tidak ada, itu Yesus, itu putranya Yusuf dan Maria itu. Dia yang membuat mukjizat. Wah, pada akhirnya tahu. Tetapi bahwa ketika mukjizat itu terjadi, si yang punya gawe itu tidak tahu. Nah, ini maksudnya apa Ibu Bapak? Kita bisa merenungkan bahwa Ibu Bapak jangan salah. Siapa tahu Allah itu selalu berkarya membuat mukjizat dalam hidup Anda loh. Cuma Anda yang tidak tahu. Saya punya cerita seperti ini. Saya masih ingat ini peristiwa ini. Kemudian sesudah peristiwa itu terjadi, kemudian saya menjadi orang yang lebih berpasrah terhadap situasi. Jadi apapun situasinya yang terjadi, pasrah, percaya kepada Allah. Begini ceritanya. Waktu itu saya masih di seminari menengah atau seminari tinggi, saya lupa. Pendek kata, seminari tinggi saya ingat. Seminari tinggi, pulang ke rumah saya, orang tua saya di Waru. Lalu kemudian saya naik bis, gitu kan, ke Arjosari. Itu bis Patas itu, waduh, ini bis Patas sudah mau berangkat. Saya tahu kalau ini berangkat, ngetem lagi masih lumayan panjang nih, waduh panjang nih, saya bisa makin larut malam sampai di rumah. Kemudian saya ngejar, tak terkejarlah bis Patas itu. Akhirnya aduh, sedih saya mau perlu segera pulang ke rumah, nanti terlalu malam. Ya sudahlah, saya ikut bis selanjutnya. Sembari saya meratapi diri, kenapa kok saya tidak berangkat naik bis itu, kok saya pakai telat ya Tuhan, kok ya di stop dulu lah pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, mau apa lagi. Saya tuh naik bis itu sambil menyandarkan kepala saya ke kaca, sambil tengar-tengar, aduh isuwe macet lagi. Macet ceritanya, Malang Surabaya. Dalam perjalanan kemudian bis saya itu mengambil jalur alternatif, pendek kata. Jalur alternatif atau apa lupa. Sampai kemudian, wah itu macet ya, kemudian saya lupa jalur alternatif atau apa. Tapi yang jelas ternyata bis saya itu menyalip bis yang tadi saya sambati, tidak saya naik. Loh, itu bis yang mau gitu. Malah tak lewati, waduh. Kemudian hati saya berubah menjadi senang. Wah, senang hatiku. Untung naik bis ini, gak naik bis yang tadi. Lalu saya kemudian merasa bahwa iya ya, Tuhan mungkin membuat saya naik bis yang ini, tidak yang itu, karena ternyata lebih cepat yang saya naiki ini. Ya itu bagi saya kemudian mengubah sudut pandang saya bahwa ya sudahlah, apapun yang terjadi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bagi saya pada saat itu juga sebuah mukjizat kecil, campur tangan Allah dalam hidup saya. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sama dengan hidup kita. Kita tidak tahu kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang kita sambati atau kita sakjane pengen ini, ternyata tidak kesampaian, kemudian kita sedih, kemudian kita marah, sedih dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak tahu, jangan-jangan Allah sedang membuat mukjizat bagi kita, cuma kita tidak tahu.
taunya baru kemudian, sama seperti saya. Taunya baru kemudian. Ada satu kisah menarik. Mbah Sarjono ada enggak ya, Mbah Sarjono, ketua lingkungan? Enggak ada ya. Kalau ada ya enggak apa. Mbah Sarjono itu cerita sama saya. Cerita menarik juga. Romo saya itu dulu seminari menengah sampai 7 tahun. Beberapa hari yang lalu kan saya misa untuk putra beliau almarhum. Lalu saya dulu masuk seminari. Saya itu kemudian waktu seminari itu saya disuruh pulang sama Romo almarhum Julius Haryanto, administrator diosesan dulu. Disuruh pulang. Saya marah pada waktu itu, Romo, marah pada waktu itu. Tetapi saya pikir-pikir sekarang, saya rasa memang itu keputusan yang tepat. Karena memang pada waktu itu sesudah keluar, saya itu membantu orang tua saya. Peristiwa yang disampaikan oleh Mbah Sarjono itu persis seperti cerita saya. Persis seperti cerita perjamuan di Kana ini. Bahwa Allah sebetulnya melakukan mukjizat, membawa kita, menuntut kita tanpa kita ketahui. Kita taunya itu biasanya nanti sesudahnya. Maka ibu bapak, saya mau mengajak kepada kita sekalian, supaya mari kita percaya kepada Allah, supaya Allah membuat mukjizat dalam hidup kita. Yang seringkali mungkin kita tidak tahu, kita tidak sadar. Kadang-kadang kita gak sesuai karepku, aku nesu. Gak sesuai karepku, aku purik. Gak sesuai karepku, aku marah, aku kecewa. Jangan. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah mengabaikan kita, apalagi juga bundanya. Yang penting kita berdoa dan percaya bahwa Allah berkarya. Saya minta mukjizat. Kita ini kadang-kadang minta mukjizat yang aneh-aneh. Saya minta mukjizat, kalau saya makan racun saya tetap hidup. Aja sing susah-susah lah mukjizat tuh. Saya minta mukjizat, ini uang 100.000 tak bayarkan Indomart, nanti tiba-tiba ada di kesak saya lagi 100.000. Itu bukan mukjizat, itu sulap. Dan kita seringkali mintanya mukjizat yang aduh saya minta sakit, lalu saya minta sembuh, bisa loncat-loncat, koprol-koprol juga. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Anda percaya kepada mukjizat Allah, percayalah kepada keputusannya, bahwa Ia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Pendek kata apa? Pasrah dan percaya. Tapi percaya bahwa Allah akan melakukan mukjizat dalam hidup Anda. Allah akan berkarya. Berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Ini aja tidak berharap kok, Bunda Maria tahu, apalagi kita yang berharap kepada Allah. Bapak, semoga keluarga kita dikunjungi oleh Bunda Maria, Tuhan Yesus, para murid, dan semoga Yesus juga melakukan mukjizatnya dalam keluarga Anda masing-masing. Lu gimana undangnya, Romo? Apa saya tak bikin mantenan lagi? Jangan. Anda undang Yesus, Bunda Maria, dan para muridnya dengan cara apa? Berdoa bersama di dalam keluarga. Ya Yesus, kami satu keluarga duduk bersama berdoa. Mohon kiranya Kau datang mengunjungi kami dan memperhatikan apa yang kurang dalam keluarga kami, mencukupkan dan membuat mukjizat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Nah, doa seperti itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.